Keluaran 30 ayat 35. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, dan kudus. Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang baru kita baca adalah pada waktu itu Allah memberikan peraturan mengenai ukupan yang akan dibakar di mesbah ukupan pada tabernakel, gitu ya. Jadi kalau Anda sempat nonton video kita tentang tabernakel atau kemah suci, salah satu bagiannya dalam ruang kudus itu adalah mesbah ukupan, itu yang berada tepat di depan tirai. Jadi begitu Anda masuk ke dalam ruang yang kudus, di sana ada 3 barang. Yang sebelah utara adalah meja roti sajian, yang sebelah selatan adalah kaki dian, dan ada satu lagi adalah mesbah ukupan. Dan di sanalah biasanya imam besar membakar ukupan sebelum dia masuk ke dalam ruang yang maha kudus, gitu ya. Dan ayat yang baru kita baca adalah persyaratan ukupan yang dibuat oleh Musa pada zaman itu, gitu ya. Dan di sana di atas ayat sebelumnya dikatakan di sana terdiri dari 4 bahan, yaitu getah damar, kulit lokan, getah rasamala, dan kemenyan tulen, gitu ya. Dari 4 bahan itu ukurannya sama banyaknya, kemudian digiling halus dan dibuatlah sebuah ukupan yang kudus, gitu ya. Dan pada ayat ini digambarkan tentang 3 syarat tentang satu ukupan yang kudus, di mana ukupan ini menjadi gambaran seperti itulah doa, puji-pujian, dan penyembahan bagi umat Tuhan yang membuat nanti hadirat Allah akan datang di ruang maha kudus. Dan syaratnya di sana ada 3. Di sana dikatakan adalah dia digarami, murni, dan kudus, ya. Seperti yang tadi ayat yang baru kita baca, di mana ukupan itu harus digarami, murni, dan kudus. Nah, ini adalah 3 syarat tentang sebuah ukupan, di mana itu menjadi sesuatu yang berkenan kepada Allah, gitu ya. Seperti saya sudah jelaskan tadi sebelumnya bahwa ukupan ini atau tempat di mana mesbah ukupan, di sanalah tempat di mana imam besar membakar ukupan, dan apabila itu baunya menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan berkenan hadir dan menyatakan kemuliaannya dan berbicara di ruang maha kudus, gitu ya. Nah, ukupan ini menjadi sesuatu hal yang menjadi gambaran di mana di sana berbicara soal doa, penyembahan, dan puji-pujian yang diberikan pada Tuhan. Dan apabila Tuhan berkenan, maka Tuhan hadir. Apabila Tuhan mencium suatu bau yang asing, maka Tuhan tidak akan hadir di sana, bahkan Tuhan akan melakukan sesuatu, berarti ada orang yang tidak layak membakar ukupan di sana, gitu. Dan kalau kita bicara soal mesbah ukupan, tentunya yang tadi saya sudah bilang, ini bicara soal doa, penyembahan, dan puji-pujian kepada Tuhan, di mana itu semua bisa mengundang hadirat Allah. Kalau kita lihat dalam satu peristiwa pada waktu itu, roh Tuhan mulai meninggalkan Saul, dan kemudian ada roh jahat yang menghinggapi Saul. Dan pada saat Daud mulai memainkan kecapi dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, maka puji-pujian itu mendatangkan hadirat Tuhan dan mengakibatkan roh jahat itu undur dari Saul. Kita lihat ayatnya, saudaraku. Dalam 1 Samuel 16 ayat 23 dikatakan, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, hati-hati dengan kata roh yang daripada Allah. Ini bukan berarti roh itu diutus oleh Allah, tetapi inilah roh jahat yang Allah izinkan untuk mengganggu Saul karena Saul sudah menjauh daripada Tuhan, gitu ya. Setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi puji-pujian, penyembahan, dan doa kepada Tuhan itu mengakibatkan hadirat Tuhan turun dan roh jahat undur dari sana. Ayat yang lain yang mungkin kita sangat familiar adalah dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Kita lihat ayat, saudaraku, ya. Di Mazmur 22 ayat yang ketiga dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi jelas, saudaraku, ukupan atau mesbah ukupan ini bisa soal doa, penyembahan, dan puji-pujian kepada Tuhan. Dan apabila itu menjadi satu bau yang harum di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan hadir dan Tuhan menyatakan kemuliaannya dan dia berbicara di ruang maha kudus, gitu ya. Nah, tadi kita udah lihat bahwa itu terdiri dari 4 bahan. Di sini saya tidak akan membahas mengenai bahan-bahannya secara mendetail, cuma sudah saya informasikan bahwa di sana ada di ayat sebelumnya getah damar, kulit lokan, getah rasamala, dan kemenyan tulen, yang masing-masing ukurannya sama dan digiling secara halus. Tapi yang saya akan sorot di sini adalah 3 syarat yang harus dipenuhi oleh ukupan itu, yaitu dia digarami, murni, dan kudus. Yang pertama adalah digarami. Kita tahu bahwa digarami ini menjadi sesuatu hal yang penting, gitu ya. Bagaimana digarami ini membuat sesuatu menjadi tidak hambar, menjadi tidak tawar, gitu ya. Dan kalau kita bicara pujian, penyembahan, dan doa, ini menjadi sesuatu yang penting kalau itu harus dilakukan dengan digarami. Dilakukan dengan sesuatu yang penuh ucapan syukur, dilakukan dengan sesuatu yang penuh dengan gairah dan kerinduan kepada Tuhan. Bukan semata-mata satu pujian yang dinaikkan hanya karena satu lagu yang kita suka, bukan hanya sekedar kita mengikuti suatu irama, tetapi itu betul-betul suatu ungkapan kepada Tuhan yang digarami.
tidak menjadi sesuatu hal yang tawar, tidak menjadi sesuatu hal yang hambar, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Markus 9 ayat 49 dan ayat 50, di sini dibicarakan mengenai hal garam, gitu ya. Kita lihat sedikit ayat 49 sampai 50 di Markus 9 dikatakan, karena setiap orang akan digarami dengan api. Gitu ya. Jadi ayat pertama di sana dikatakan setiap orang akan digarami dengan api. Api itu yang membuat seseorang akan menjadi tidak tawar, seseorang akan menjadi tidak hambar. Dia digarami dengan api. Api bicara tantangan kesulitan, itu yang membuat seringkali orang mempunyai rasa kerinduan yang besar, mempunyai kerinduan yang tinggi kepada Tuhan karena dia digarami dengan api. Lanjutannya adalah, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Lanjutannya, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Hati-hati saudaraku ya. Bukan kamu selalu mempunyai garam dalam dapurmu. Itu penting juga saudaraku. Tetapi dalam firman Tuhan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu. Dan selalu berdamai, dan selalu hidup berdamai dengan yang seorang dengan yang lain. Jadi garam di sini bicara suatu hubungan yang intim, suatu hubungan yang penuh gairah dengan orang lain. Dan begitu juga dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi syarat yang pertama mengenai ukupan, dia harus digarami. Bukan sesuatu yang hambar, bukan sesuatu yang tawar, tetapi sesuatu yang penuh gairah, sesuatu yang penuh kerinduan kepada Tuhan. Itu adalah doa, puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan yang digambarkan dengan ukupan tadi. Dan itu baunya menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan diam di sana dan menyatakan kemuliaannya. Itu yang pertama mengenai digarami. Syarat yang kedua adalah murni. Kalau kita bicara murni, tentunya Anda tahu bahwa di sini bicara soal sesuatu hal yang tulus. Tidak ada suatu niat-niat tersembunyi, tidak ada motivasi-motivasi lain yang hendak dia cari. Gitu ya. Kita menyembah, memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dengan satu kerinduan yang tulus kepada Tuhan, dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Gitu ya. Tidak semata-mata kita menyanyi atau menyanyikan satu pujian kepada Tuhan untuk mencari hormat dari manusia, untuk mencari kekaguman dari manusia tentang, oh suaranya sangat indah, suara sangat merdu. Tentunya bukan itu yang kita cari. Karena syarat yang kedua dari pujian, penyembahan, dan doa atau ukupan tadi itu harus murni. Tidak ada motivasi lain, tidak ada maksud-maksud tersembunyi yang dia mau cari. Gitu ya. Dalam Mazmur 24 ayat 3-4 dikatakan seperti ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Lanjutannya adalah orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Gitu ya. Artinya harus murni seperti ukupan tadi, digarami, dan yang kedua dia harus murni. Gitu ya. Dan dengan hati yang murni dan tangan yang bersih, seseorang baru bisa menghampiri hadirat Tuhan. Gitu ya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jelas saudaraku, jadi datang ke hadirat Tuhan dengan digarami, jadikan puji-pujian, penyembahan kita, doa kita kepada Tuhan digarami. Bukan sesuatu yang tawar, bukan sesuatu yang hambar, tetapi sesuatu yang penuh gairah, sesuatu yang penuh kerinduan kepada Tuhan. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang digarami, kata firman Tuhan, dan kita digarami dengan api. Melalui tantangan dan kesulitan, kita akan menemukan saat-saat indah di hadapan kaki Tuhan, saat-saat indah kita berdoa dengan Tuhan dengan penuh gairah, itu digarami. Dan yang kedua, datang kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dalam firman Tuhan dikatakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Gitu ya. Itu yang kedua tentang ukupan. Dan yang ketiga dikatakan digarami, murni, dan kudus. Gitu ya. Kalau Anda pernah nonton video saya tentang kekudusan, kudus ini menjadi sesuatu hal yang sangat spesial yang ada pada diri Allah. Dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa menjadi kudus tanpa Allah, gitu ya, karena hanya Allah lah yang kudus. Dan kekudusan tidak bisa kita dapat dengan apa yang kita lakukan. Kekudusan hanya kita bisa dapat melalui darah Yesus yang menguduskan kita. Dan syarat yang ketiga mengenai ukupan itu harus menjadi sesuatu hal yang kudus, gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Kita akan lihat dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Jelas saudaraku? Dan ini semua ini memberikan masukan buat kita semua tentang 3 hal yang penting pada saat kita membakar ukupan. Gitu ya. Ada dan saya, kita tidak lagi masuk ke dalam tabernakel seperti zaman perjanjian lama. Kita tidak lagi berhadapan dengan mezbah ukupan seperti zaman perjanjian lama, tetapi kita datang, dalam firman Tuhan katakan akan datang saatnya bahwa orang tidak lagi menyembah di gunung, tetapi dia akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Gitu ya. Dalam hati kita, di tempat kamar kita, di sanalah kita menyembah Tuhan, menaikkan ukupan kita kepada Tuhan.
Dan itu harus digarami, murni, dan kudus. Dan ukupan yang menyenangkan hati Tuhan, itu akan mengundang hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab doa kita, dan Tuhan menyatakan kemuliaannya, dan Tuhan berbicara kepada kita. Digarami bicara soal sesuatu yang tidak hambar, sesuatu yang tidak tawar, tetapi sesuatu yang penuh kerinduan, sesuatu yang penuh gairah bertemu dengan Tuhan. Gitu ya, murni sesuatu yang tulus tanpa ada motivasi lain, dia datang kepada Tuhan dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Dan terakhir dia kudus, dia tidak datang dengan kenajisan, dia tidak membiarkan ada dosa yang tidak dibereskan, tetapi dia datang kepada Tuhan dan membiarkan darah Yesus menguduskan dia, dan dengan begitu dia bisa menghampiri hadirat Tuhan. Sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Jelas, saudaraku? Mari pelihara garam yang ada dalam dirimu. Hendaklah setiap kita mempunyai garam dalam hidup kita masing-masing. Pelihara kerinduan anak kepada Tuhan, pelihara gairah kita kepada Tuhan. Itu, dan biarkan kita tetap murni di hadapan Tuhan dan jaga kekudusan yang Tuhan berikan. Dan dengan begitu, maka kita layak membakar ukupan, dan itu menyenangkan, menjadi bau yang harum yang menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan di sana, dan Tuhan diam, dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Jelas, saudaraku? Mari kita bakar ukupan kita yang digarami, murni, dan kudus. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.